puja dan bersyukur kita persembahkan kepada Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberinya kekuatan dan kemampuan untuk dapat menunaikan kewajiban kita bersama, yaitu melaksanakan ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia untuk mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak hadirin, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita malam ini, yaitu surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 51. An-Nisa 45 sampai 51. Kemudian kita berdoa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwal ardu binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا Allah. Baik, kita lanjutkan ya surah An-Nisa ayat 45 sampai 51. Sebelumnya kita lihat dulu tajwidnya dan makharijul hurufnya. Wallahu. Ini lafaz jalallah, yang lafaz Allah, lafaz jalallah. Apabila diawali dengan huruf fathah atau dhammah, maka hukumnya takhfif atau dibaca tebal. Lafaz Allah itu dibaca tebal. Kalau sebelumnya tanda kasroh dibaca sakit atau tipis ya. Jadi wallahu ya, panjang dua harakat. A'lam alif itu amjad. A'lam jadi alif amjad. A'lam bi'a'daikum Daikum wajib hasil setelah mantobi dan mantobi ya. Kemudian diikuti oleh huruf hamzah itu dalam satu kata. Adai itu satu kata, hukumnya kata yang lain. Jadi adai mad wajib muttasil. Kemudian wakafa fa di sini disebut mad asli atau mantobi. Wakafa fa itu gigi atas ya ke bibir bawah yang basahnya. Fa. Jadi bibir bawah yang dalam fa.
Wakafa bukan wakafa, pak bibir dengan bibir pak lima fa gigi atas dengan bibir bawah yang dalam fa wakafa fa billahi ini tadi billahi waliyan. Nah ini tanwin ya patah, tanwin patah. Kalau disambung dengan waw berarti itu kan biguna. Waliyau biguna. Kalau diwakafkan waliya. Boleh diwakafkan, boleh dilanjut ya. Ini kalau melihat kepada makna, maka apabila waliya itu sudah kalimat amamil kalam sudah sempurna. Maka apabila waliya dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi bila dengan Allah maka dan cukuplah. Billahi dengan Allah waliya sebagai pelindung. Jadi kalimat sempurna. Jadi boleh wakaf di waliya. Mau disambung juga boleh. Waliyau wa kafa billahi nasiro. Kalau disambung jadi idgham biguna ya. Tanwin menghadap waw waliyau panjang waliyau. Di tanwin pada menghadapi waw idgham biguna. Wa kafa fa mad asli billahi tapi nasiro mad tabi'i rohnya iwat tanwin patah diwakafkan jadi iwat dua harakat. Sampai situ dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini satu ayat kita nadanya naik, datar dan turun. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Nah, kelihatan a'daikum naik kan. Bi'a'daikum kan nampak naik ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ya, sekarang datar. Wa kafa billahi waliya. Wa kafa billahi waliya. Jadi kelihatan dari waliyahnya. Wa kafa billahi waliya. Wa kafa billahi waliya. Datar sekarang turun ya. Wa kafa billahi nasiro. Wa kafa billahi nasiro. Nasiro turun ya. Wa kafa billahi nasiro. Wa kafa billahi nasiro. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i. Wa yaquluna sami'na wa
بألسنتهم وطعنا في الدين وراعنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين وراعنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين وراعنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. Sekarang masih datang lagi karena tanggung min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha من قبل أن نطمس وجوها masih datar. Sekarang juga masih datar, sekali lagi datarnya karena ayatnya tangguh. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. Yang baru turunkan wa kana amrullahi maf'ula wa kana amrullahi maf'ula. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Ayat ini naik terus datar turun ya, ada keduanya datar turun langsung karena ayatnya pendek. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Walillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib Wa kafa bihi isman mubina. wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab Yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. 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 Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca ya surah An-Nisa 45 sampai 51. Jadi kita punya andil ya baca bersama-sama semuanya. Disininya baca bersama. Baik kita coba terjemahkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasir. Wallahu, di sini wawunya wawu atok, bukan wawu kosam. Ada dua wawu atok, wawu kosam, wawu sambung, wawu kosam, wawu sumpah. Wallahu, dan Allah a'lamu, maha mengetahui, a'lamu maha mengetahui, bi'a'daikum, tentang musuh-musuh kamu sekalian, ya, terhadap musuh-musuh kamu sekalian. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah, ya, dengan Allah waliyan, sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasir, cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Nah, jadi dalam ayat ini dapat kita pahami, ya, jadi Allah Maha tahu tentang musuh kita. Ya. Oleh karena itu kita bersandar, ya, dan bertawakal kepada Allah, karena Allah yang akan menjadi pelindung orang beriman, dan juga Allah yang akan menolong orang yang beriman. Jadi terhadap musuh-musuh Islam, nggak usah khawatir, ya, nggak usah takut, ya. Artinya di sini Allah menegaskan bahwasanya kita harus merasa cukup, ya, dengan Allah sebagai pelindung. Artinya harus melahirkan atau harus mengkondisikan batin kita itu tenang, tentram, ya. Tidak gimil, tidak takut, tidak khawatir dengan apapun dan siapapun, ya. Karena Allah pasti akan melindungi, ya. Ya, memang hidup ini kan bisa dikatakan terancam oleh siapa? Ya, oleh orang kafir, karena janji setan kan jelas, ya. Setan itu kan adu mubin, ya, di dalam ayat lain bahwasanya setan itu wala tatabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya bagi kamu setan itu musuh yang, dan setan sudah berjanji kan, ya, bahwasanya akan menggoda itu, ya, mengganggu, sampai terjerumus, sampai mencelakakan, menyesatkan, ya, itu kan janji setan, ya. Jadi kehadiran setan, ya, dan kehadiran kita, ya, kita dengan setan itu musuh. Dalam ayat lain, jadikanlah setan itu sebagai musuh, gitu. Jadi kita sendiri harus menjadikan setan itu sebagai musuh. Ulani malaikat, ulani akrabat, ya. Menu mabok di balaga, anu judi di balaga, ya, iya kan? iya, Ya, orang Islam, ya, menjadikan orang jahat menjadikan teman, ya. Nah, itu kan banyak, ya. Jadi itu jelas kan ayatnya bahwasanya setan itu jangan dijadikan teman dan sahabat, jadikan musuh. Jadi oleh kita itu, dalam batin kita itu pemusuhan setan. Dan setan oke, pemusuhan pula, gitu kan. Ibaratnya kan begitu, Pak. Jadi artinya apa? Ketika kita mau berangkat menunaikan suatu ibadah, misalkan, datanglah dalam hati itu rasa malas. Harus yakini bahwa rasa malas itu lahir dari jin korin yang ada dalam diri kita, yaitu setan, ya. Jin korin, ya. Nah, karena setan itu kan bangsa jin. Ya, dalam hati kita ini kan pada diri kita itu ada setannya, jelas itu, ya. Nah, jadi kita harus bisa mengidentifikasi, mengenali setan yang ada pada diri kita. Karena setiap orang itu sampai mati akan ditemani oleh setan. Selalu ada pembisikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Tiba-tiba ada orang lewat, kita benci, misalnya kan. Nah, terus hadis min syarril wasil
Jadi selalu membisik-bisikkan di dalam minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi selalu ada dalam hati itu gerentes hati jelek, apa namanya gerentes hati itu Pak? Bisikan hati yang jelek itu mesti ada pada manusia. Nggak apa-apa ya Pak, itu sah-sah saja. Dan itu adalah peluang untuk ibadah kita kan. Ya, kalau nggak ada setan, nggak ada nilai ibadah. Banyak. Kalau malaikat, nggak dibarengi setan, nggak ada nilai ibadah itu malaikat. Ya, nggak ada poinnya lah gitu. Kalau manusia kan ketika mengurangi setan ada poinnya, ya, ada pahalanya. Malaikat itu nggak ada pahala. Hai malaikat dengan jalmi dengan manusia mulia sahab. Manusia dan apa bedanya wakaf bila mulia wakaf bila manusia dengan nikmal maula wa manasir. Ya Sama ya. Kelengkapannya ya. Nikmal maula wa manasir ya. Jadi kebahagiaan, kenikmatan ya, perlindungan, pertolongan ya. Allah yang maha adil, Allah yang maha pelindungan, yang nasir maha pelindung. Nah itu kan nyambung Pak ya, nyambung. Nah itu yang tawisna. Jadi poinnya gimana ayat ini Pak? Ayat ini intinya gimana? Jadi ayat ini Intinya ya cukup. Jadi Allah Masuk ke maha tahu terhadap musuh jelaskannya. Artinya ya berarti kan ada apa di situ terkandung makna bahwasanya kita orang beriman ya, hamba Allah nggak usah gelisah, nggak usah khawatir ya, tentang musuh-musuh. Dan Allah maha tahu. Soalnya di sini ada waliyan wala nasir ya, waqafa billahi waliyan waqafa billahi nasir. Artinya cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kan gitu. Yang akan melindungi kita itu Allah. Jadi dalam kehidupan keseharian kita itu harus merasa ya bersama Allah kan gitu. Ya banyak. Sehingga apapun dalam kondisi apapun dalam situasi apapun dimanapun kita berada kita harus red gitulah. Karena kita mau bareng Allah. Jadi lamun cek bahasa Al-Imam pas pampres kita ini orang beriman itu lebih daripada jenderal-jenderal. Lamun cek hati kan gitu ya. Harus coba jenderal manusia. Ya maaf Allah pas pampresnya kita harus merasa pas pampres kita teh Allah. Yang banyak. Yang ini artinya yang menjaga kita ini Allah. Dan kalau kita selamat ke detik usruk, ke tabrak mobil, berarti jasa Allah, peran Allah, perlindungan Allah, pertolongan. Tapi kata orang yang kurang beriman, ya Allah nggak bakal ribut manusia aja kita laksanakan sesuatu. Ada yang begitu. Itu gimana Pak? Kenapa di dalam pikiran ini? Jadi ada orang yang kurang beriman. Ya. Kalau kita berbuat sesuatu hal yang negatif, Allah nggak bakal ribut. Yang ribut itu kita curi ya. Mana ada kalian? Jadi itu tidak menghadirkan Allah dalam dirinya. Ya jelas lah. Orang kafir mah mau hadir Allah dalam dirinya kan. Jadi kehadiran Allah dalam diri itu harus apa ya? Harus integral, harus komprehensif, harus menyeluruh itu harus paham, ya, harus marifat lah, gitu. Banyak harus marifatullah ya. Harus kenal dengan Allah itu segala seluk-beluknya dalam artian kan ada sifat 20, ada asmaul husna. Jadi sifat 20 itu harus dipahami dengan baik kan. Nah, juga bahkan malaikat dalam sisi yang tidak sendiri wadahnya itu marifatullah itu kan. Kemudian asmaul husna, nama-nama yang baik yang 99 itu semuanya sehingga kita ya bisa wawasan kita lah tentang Allah itu lebih jelas ya. Lebih jelas saja tentang Allah itu sehingga kan tadi teh ya dimanapun kita berada. Jadi kalau kita
selamat, kita beruntung, atau kita dapat musibah apapun, tetap saja Allah hadirkan. Karena apa? Karena ada yang namanya takdir. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketika kita ditimpa suatu musibah, suatu penderitaan, suatu kesulitan apa, hakikatnya itu juga dari Allah semua. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi bukan karena Allah. Baik yang menyenangkan ataupun yang menyulitkan, baik yang membahagiakan ataupun yang menyengsarakan, itu semuanya ada keuntungannya, ada manfaatnya. Ada kebaikan di balik apa yang kita benci, misalkan asan takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, gitu. Jadi tidak ada jelek. Jadi dalam hidup ini tidak ada jelek. Apapun yang menimpa diri kita semuanya baik. Terus kira apa mereka gorengan ya, terus walaupun ibadat orang tua kepada anak, kalau ini maksa-maksa kita sekolah, maksa-maksa kita ngaji, maksa-maksa kan dari sudut pandang budak mah beban. Ya karena apa? Karena tingkat kesadarannya belum sampai. Kita juga sama, kalau belum sampai, begitu musibah sampai, wah Rasulullah gitu. Terus deh, Rasulullah dari Nabi, terus deh, padahal mah kata Nabi itulah takjub kepada orang beriman itu, diberi senang, dia senang bersyukur, diberi musibah juga dia itu bersabar, sabar dan hakikat cuma dari Allah sebagai ujian. Dan jelas balana kubanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thammarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua dikembalikan kepada Allah. Kita terima sabar, ya. Kalau untung bersyukur. Apa masalahnya? Enggak ada masalah sebetulnya. Terus apa? Jadi hidup ini bahagia. Harus bahagia, Pak, ya. Bahagia kumaha, ya memang hari manusia mah manusiawinya, misalnya ya penderitaan, entah itu musibah keluarga, musibah diri sendiri, manusiawi. Tapi ulah neteli bahasa Abi, kamu neteli aja, ulah apa Pak? Kamalinaan, ulah terus tersiksa oleh perasaannya sendiri, ya? Tidak menyadari bahwa hakikatnya segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, baik suka maupun duka, itu adalah kehendak Allah. Kalau tidak paham kepada itu, tentu kalau musibah angka serba nya beda rezeki 50.000, 50.000, betul 100.000, 200.000, terus nggak ada. Jadi narasulah, neteli, ya istilah terus gitu kan, nggak ada puas-puasnya. Puasnya ketika sudah meninggal. tentu Dipuas seksa. Maaf gimana? Ya. Dan ada saya pernah dengar bahwasanya yang pertama, yang paling dulu masuk neraka itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini penyesatan, tapi apakah ada hadisnya yang tentu ada sebelum dan sesudahnya itu? Yang masuk neraka, yang duluan masuk neraka. Yang masuk neraka itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Enggak ada. Saya belum menemukan dari dari pakai yang nggak ada itu. Yang ada. Ayat dina mushaf. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, maksudnya kamu bicara mengajarkan, kan ada khairun nasnya. Kalau khairun nas mah kan sebaik-baik manusia. Ini mah khairukum di kalangan kita Islam. Khairukum sebaik-baik kamu man ta'allama al-Qur'an. Yaitu siapa orang yang belajar Qur'an.
wa 'allamahu dan mengajarkannya Al-Quran. Itu sebaik-baik bukan yang buruk. Itu sebaik-baiknya. Ada juga Pak Haji orang yang baca Quran tapi tengah malam belajar Quran, baca Quran, cek Quran setaka kalian, air tingkah kidu, gitu, air langkah kidu, karena nggak ngerti teh ya. Kalau saya menganggapnya tadi ada sesudahnya, ada sebelumnya. Gitu. Sesudahnya itu apabila dengan perbuatan ria, gitu ya. Ya, itu kan pasti kan kalau mengajarkan Al-Quran dengan cara ria kan tidak diterima ya. Iya, ria itu dalam segala hal juga belajar Al-Quran dengan tujuan supaya pokoknya jadi tinggi. Niatnya kan, niatnya. Ria dalam segala hal juga, infak sudah berpakaian, semuanya kan ria. Ada juga yang baca Quran itu malah masuk neraka, itu akibat tidak dipahami dan bukan tujuan untuk jadi pedoman hidup saya, tapi untuk mencari dari harusnya Al-Quran itu kan mencari kebenaran dalam Quran, bukan mencari pembenaran. Nah, ini ada orang belajar Quran itu untuk mencari pembenaran, sekarang mencari kebenaran. Benten tuh Pak. Mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Kalau kebenaran itu memang yang dicari yang hakiki, Pak. Kalau pembenaran tuh orang kecil-kecil kira-kira benar lah. Saya tadi mikirnya begini, ada orang yang belajar Al-Quran itu yang suara yang bagus dengan tujuan untuk menjadi juara yang tinggi. Kan tujuan kan beda kan. Tujuan mempelajari Al-Quran untuk diamalkan tadi itu jadi juara dijadikan kan hudan yang mutlaknya. Ya, jadi untuk tunjuk. Namun tadi mau mencari pembenaran, kita punya program, punya niat, punya garapan, hayang disahkan ke Quran. Jadi lebih hawa nafsu yang ditonjolkan. Jadi Quran mencari pembenaran kan dari Quran. Model dulu lah, ada masalah keluarga berencana dicari-cari dalilnya. Atau kemarin lah masalah kurban misalnya kan, masalah kurban pakai uang APBD atau APBN misalnya, cari-cari dalilnya. Ayah ulama nggak rujuk, ayah dalilnya kan gitu. Padahal yang namanya kurban kan bagi pribadi kan. Kumah umurnya Pak? Kumah itu? Ya, sama benar semua salah. Nggak bisa, tapi ada ulama Saya jelaskan kalau baca Quran karena ria itu bagaimana? ya mungkin yang tak puji ya dia yang tak puji tadi mungkin karena ingin dipuji bisa ngaji kan gitu. Ya kan yang dipuji contohnya sebagai saya itu begini, kalau ada hajatan itu setiap ada acara itu dipanggillah seseorang yang baca Al-Quran. Jadi orang ini tadinya dengan niat untuk jadi pembaca Al-Quran di tempat pada tadi, ya, supaya ngetop gitu. Iya. Baca Quran itu memang harus pakai lagamnya, pakai lagu. Iya. Jadi harus pakai seni. Kalau itu tergantung kalau nada-nada itu tergantung gimana pembawaan orangnya. Ada yang bisa pakai lagu, ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Iya. Cuma yang saya bingung itu yang Bukan, cuman kadang-kadang ada orang yang mengharamkan misalnya seni, mengharamkan seni lah katanya. Padahal seni itu kan keindahan. Jangankan di salawatan atau baca syair, baca apa gitu kan. Baca Quran juga harus pakai seni kan. ya. Nah, makanya ada qiraah sab'ah kan. 7 bacaan di dalam qiraah itu kan. Ada Yatin, Awan, ada Aros, ada sebagainya kan. Nah, itu menunjukkan semuanya kan seni, terkait dengan seni.
Ini ada bahas yang mengharapkan seni, misalnya nasi atau salawatan kan, itu kan pakai seni. Ada yang mengharapkan itu. Padahal Quran juga dibaca harus pakai seni, gitu kan? Kalau Quran dibaca tidak pakai seni, kalau ada enggak harus pakai seni kan? Tapi kalau ahli nahu, misal ahli nahu mantek itu rata-rata ngajinya biasa aja nggak pakai mantek. Nah, iya, nahu kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mah untuk memahami kalau nahu kan memahami kalimat. Sanes nahu tilawah, cuma untuk memahami kalimat. Dan ya satu ayat jawabannya kan jadi panjang. Semalam satu ayat juga. Ya, satu ayat juga semalam. Jika kalau saya sanesna aja. Bersambung. Jadi ngaji kita ini bukan bapak-bapak jadi mustami, ya kan ada pengajian bapak-bapak jadi mustami. Apa mustami teh? Pendengar saja. Ustaz aja yang ngaji kan, jamaah mah nggak dengerin, tapi ini makan babarengan tadi kan. Iya. Ya, jadi mudah, harusnya kan satu huruf. La taqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mim harfun walamun harfun. Artinya satu huruf mendapat 10 kali kembali. Jadi kalau ngaji gini kan bapak-bapak juga sama aja dari sekian huruf yang tadi dibaca kalikan 10. Cuman ini Pak, kalau saya boleh masukkan, tadi terlalu melebar sehingga tidak tercapai Pak. Tadi terlalu melebar kemana-mana sehingga satu alam itu terjemah secara kasar nggak tercapai Pak, itu maksud saya gitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik satu ayat tapi terjelaskan. Nah itu lebih saya kalau menurut saya gitu. Daripada banyak tapi akhirnya bingung gitu. Jadi kalau sudah terlalu melebar Bapak harus bisa dulu kaki Pak. Tadi kan terlalu melebar kan Pak, sehingga tidak tercapai. Kan biasanya kan kita paling nggak mencapai satu halaman ya Pak ya. Paling nggak terjemahnya kan selesai. Itu masukan dari saya Pak. Ya memang sih kalau satu halaman itu biasanya saya 2 jam jadi sehalaman itu sisa ini semua tuh 2 jam Pak. Yang biasa saya kalau ini waktunya mepet. Kalau terlalu cepat diterjemahkan kumpul oke dijabarkan oke banyak. Tidak bisa dipahami Pak. Iya. Justru dengan adanya meluas, melebar, itu wawasan pengetahuan dan keterampilan itu lebih bermakna Pak, dalam harus dijabarkan. Ya, Udah kalau gitu ini aja Pak, kalau ini diubah aja, berarti per ayat aja. Bapak terangkan gitu kalau mau. Cuman satu ayat itu ada penjabarannya luas, ada yang sempit juga. Sampainya aja. Ayat ayatnya udah jelas, nggak perlu dijabarkan lagi, lo udah jelas. Ayat ini perlu dijabarkan. Ya, Dan tak subhanaka wa atubu ilaik.